Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hili Auliana Eskepnes Henkes. Saya adalah dosen tetap keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada ini dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Untuk mata kuliah wajib yang saya pegang yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat dan kritis. Mata kuliah ini biasanya ada di semester ganjil dengan kode mata kuliah itu SKP 6501 dan bobot SKS-nya itu adalah 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien yang mengalami kritis dengan masalah aktual dan juga risiko yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan pada pasien tersebut. Kemudian perencanaan asuhan keperawatan ini dikembangkan untuk mencegah atau mengurangi kematian serta kecacatan pada pasien dengan kasus keperawatan gawat darurat dan kritis. Mata kuliah itu mahasiswa menguasai konsep dari keperawatan gawat darurat, mahasiswa menguasai proses asuhan keperawatan gawat darurat, dan mahasiswa menguasai proses asuhan keperawatan gawat darurat seperti shock, luka bakar, trauma muskuloskeletal, trauma dada, dan keracunan. Untuk komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah ini, untuk kehadiran 10%, tugas terstruktur 15%, tugas mandiri 15%, UTS 20% dan UAS 10%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14 ya. Materinya itu yaitu tentang asuhan keperawatan gawat darurat trauma muskuloskeletal pada fraktur ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, silakan ketua tingkat untuk doa dan lain-lainnya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Bina Husada. Bina Husada Dronde. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Salam keperawatan. Yes, we can. Oke ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14 untuk materi keperawatan gawat darurat. Jadi ini materinya tentang trauma muskuloskeletal. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, ada yang masih ingat tentang trauma? Apa itu trauma? Kemarin kan minggu-minggu kemarin kita sudah membahas materi sebelumnya tentang trauma juga. Ada yang ingat trauma itu apa? Iya, Dara? Kejadian yang tidak terduga, Bu, seperti injuri, kecelakaan, Terus? kecelakaan dan cedera, Bu. Oke ya, jadi kejadian yang tidak terduga yang bisa terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Oke, yang lain ada yang tahu lagi trauma itu apa? Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan apa itu cedera? Ya, apa? Seperti cedera tulang belakang dan cedera tulang panjang, Bu. Oke ya, jadi cedera ya. Cedera bisa terjadi cedera tulang belakang, cedera pada femur ya, cedera pada tibia dan sebagainya. Itu trauma ya. Jadi trauma itu sama dengan
kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Oke ya, jadi hari ini kita membahas tentang asuhan keperawatan gawat darurat trauma muskuloskeletal pada fraktur. Jadi nanti tujuan Ibu memberikan materi ini adalah biar nanti kalian tahu ya, pada pasien dengan trauma muskuloskeletal itu apa saja yang terjadi, kemudian intervensi apa yang harus dilakukan pada pasien ini. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu sistem muskuloskeletal itu apa saja? Ya, Mira silakan. Terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Oh ya, ya. Jadi muskuloskeletal itu ada otot, ada tulang, ada sendi, ada ligamen, dan ada tendon. Nah, ya. Jadi ini adalah sistem muskuloskeletal ya. Jadi ada otot, sendi, ligamen, tendon. Nah, sistem ini memungkinkan untuk tubuh menjadi bergerak, menopang berat badan, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Ya, jadi nanti untuk tulang ini fungsinya adalah menopang tubuh kita. Ya, jadi dia menopang tubuh, kemudian tulang juga itu melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Hijau, hitam. Kalau untuk merah berarti gawat darurat. Nah, yang kuning gawat tidak darurat. Yang hijau tidak gawat, tidak darurat. Yang hitam pasien sudah plus, meninggal. Nah, sekarang kalau untuk fraktur, untuk triasenya masuk ke kategori merah. Gawat darurat, bahaya untuk pasien, apalagi kalau dia frakturnya terbuka. Ya, berarti berhubungan dengan cairan di situ. Kalau tidak segera diberikan intervensi, pasien bisa mengalami shock hipovolemik. Oke ya. Kemudian diagnosa keperawatan. Ini juga harus tepat ya dalam menentukan diagnosa keperawatan. Kan ini kan pasien gawat darurat. Jadi untuk menentukan diagnosa keperawatan, kita lihat RW-nya, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure-nya. Ya, nah jadi kita harus tepat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Karena kalau kita salah dalam menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien dengan kasus ini, otomatis intervensinya pun juga akan salah. Ya. Ini pengkajian primer. Sekarang pengkajian sekundernya, riwayat penyakit, ya mungkin ini lebih ke apa namanya, lah pengkajian selanjutnya, ya kalau sekundari, kalau primer ini primary survei kan itu di UGD, ya di UGD cukup yang primary survei baik. Kalau sekundari berarti pasien ini sudah lanjut ke rawat inap, bisa di ruang rawat inap bedah ya, atau mungkin di ICU dan sebagainya. Nah, kemudian ini ya, riwayat penyakit, sampel, metode untuk mengkaji nyeri, PQRST, PTP, dan begitu. Nah, sekarang diagnosa dan intervensi keperawatan pada fraktur. Nyeri pasti terjadi nyeri, ya, baik itu fraktur terbuka maupun fraktur tertutup, pasti ada nyeri, tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena adanya kerusakan jaringan akibat dari fraktur, spasme otot, dan radang. Kemudian intervensinya apa? Ini pemberian analgetik, elevasi yang untuk tubuh yang cedera, mau dingin, teknik relaksasi seperti nafas dalam. Ya. Kemudian yang kedua, resiko infeksi. Resiko infeksi berarti ini lebih ke fraktur yang terbuka. Ya. Nah, fraktur yang terbuka bisa terjadi resiko infeksi. Nah, kemudian intervensinya kita harus melakukan pembersihan luka, pemberian antibiotik, dan perawatan luka yang steril. Kemudian yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Nah, kenapa terjadi gangguan mobilitas fisik pada pasien dengan fraktur? Karena adanya nyeri. Jadi terbatas kan aktivitasnya karena nyeri itu ya. Kemudian pembengkakan. Kalau dia osteoartritis atau artritis reumatoid kan lututnya bengkak atau mungkin tangannya yang bengkak. Kemudian
asing. Orang dengan fraktur tidak mungkin dia bisa bergerak dengan leluasa, pasti ada keterbatasan. Ya. Untuk intervensi berarti imobilisasi dengan git atau bidai, latihan drone pasif dan penggunaan alat bantu jalan jika diperlukan. Kemudian resiko shock bisa terjadi karena ada perdarahan hebat akibat fraktur. Shock boleh begini, ya. Intervensinya berarti menghentikan perdarahan, pemberian cairan intravena dan pemantauan tanda-tanda perdarahan. Kemudian kurang pengetahuan bisa juga terjadi untuk pasien dengan fraktur, ya, karena kurang informasi mengenai perawatan fraktur, manajemen nyeri dan perawatan di rumah. Untuk intervensi berarti lakukan edukasi. Nah, kemudian ansietas pasti pasien dengan fraktur, ya, bukan cuma yang itu yang biasa lagi ansietas, cemas, apalagi orang dengan fraktur. Banyak dia, kenapa? Karena dia takut akan cedera tersebut. Kemudian nyeri, ya, seluruh medis yang mungkin dilakukan juga mungkin tindakan lanjutannya atau mungkin dia harus dilakukan amputasi mungkin, ya. Nah, kemudian intervensi berarti kita komunikasi terapeutik yang baik dengan pasien dan keluarga. Nah, sekarang terakhir ini harus diingat sebagai seorang perawat, apalagi kalau dia perawat gawat darurat. Jadi perawat gawat darurat itu perlu melakukan pengkajian menyeluruh terhadap pasien, termasuk riwayat medis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen, CT scan, MRI. Ini untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan fraktur. Okay? Jadi bukan yang ABCDE-nya tadi saja yang dilakukan pengkajian, tapi pengkajian ini juga harus tetap dilakukan, ya. Ini penting, ya, untuk melihat tingkat keparahan fraktur serta untuk melihat ada atau tidak komplikasi. Kemudian penanganan fraktur pasien gawat darurat harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk meminimalkan risiko komplikasi dan memaksimalkan pemulihan pasien. Jadi tidak boleh tunggu lama, karena pasien fraktur itu masuk ke triase gawat darurat. Artinya harus segera dilakukan tindakan. Jika tidak segera dilakukan tindakan keperawatan, apa yang terjadi pada pasien? Pasien salah satunya mungkin dia bisa meninggal. Kalau lambat pertolongannya. Makanya yang namanya gawat darurat itu harus segera dilakukan tindakan keperawatan. Waktu paling lambat 0 sampai 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit baik itu sudah terlalu lama, ya. Jadi pasien datang ke UGD langsung intervensi, ya. Nah, oke, ya. Jadi selesai untuk materi kita hari ini, pertemuan yang ke-14, ya. Jadi ini mungkin lebih ke tugas, ya. Jadi Ibu ada soal kasus di sini. Tolong nanti kalian dari soal kasus ini pertanyaannya, misal seorang laki-laki berusia 35 tahun, ini untuk PR di rumah saja, ya. Untuk PR di rumah nanti silakan ditulis tangan di kertas, kumpul dengan PJ, nanti PJ yang baru kumpul tim, ya. Oke, ya, untuk materi hari ini cukup, tapi sebelumnya saya pengen sebelum Ibu yang nanya, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi kita hari ini? Sebelum Ibu yang bertanya? Jadi fraktur terbuka dan fraktur tertutup itu kan jenis fraktur, ya. Jenis fraktur itu kan ada 2, terbuka, tertutup. Kalau yang terbuka itu, misal dia itu frakturnya itu yang bisa mudah kita lihat, pasien itu mengalami luka, ya. Pasiennya itu luka, ada darah yang keluar, ya. Pasien mengeluh nyeri yang hebat, ya. Nah, itu namanya fraktur terbuka. Jadi kita curiga pasti ada fraktur terbuka. Pasiennya mengeluh nyeri yang hebat, ya, meringis. Kemudian ada darah, misal fraktur di femur, ya, ada banyak darah yang keluar.
Atau mungkin bisa juga sampai terlihat tulangnya sudah keluar karena patah tadi kan, fraktur tadi, sampai ada tulang yang keluar. Ada tulang keluar, ada perdarahan, pasien nyeri hebat, berarti itu fraktur terbuka. Ya, terbuka berarti ada luka. Tapi kalau fraktur yang tertutup, dia tidak ada luka, dia tidak ada luka. Tapi pasien ini mengeluh nyeri yang hebat, kesakitan. Ya, terus bisa juga kita lihat riwayat kejadiannya, pasien kecelakaan lalu lintas. Dia ada tadi tanda-tanda fraktur tadi, ada kemerahan, ya, mungkin ada juga yang kebiruan, mungkin ada pasien mengeluh nyeri yang hebat atau mungkin menangis, ekspresi yang sangat meringis, dia memegang daerah sini sakit. Nah itu berarti dicurigai ada fraktur tertutup. Jadi bedanya kalau terbuka frakturnya itu pasti ada luka, atau mungkin tulangnya sudah keluar dan ada perdarahan. Tapi kalau yang tertutup tidak ada luka, tapi pasien mengeluh nyeri yang hebat. Ya, mungkin ada lecet sedikit mungkin. Nah itu bedanya fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Nah kalau untuk yang terbuka berarti tindakannya, langkah awalnya itu kita lihat dulu perdarahannya, ya. Jadi hentikan dulu perdarahannya, baru kita ke tindakan yang lainnya, misal pemasangan implan. Itu ya tuh ya bedanya. Oke. Oke. Selain Nadine ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Rima, apa? Oh, kenapa osteoporosis itu rentan terjadinya fraktur ya? Oke. Ya, jadi kenapa? Oke ya, kenapa osteoporosis itu rentan terjadinya fraktur? Jadi tadi kan osteoporosis itu kan lebih ke lansia ya. Lansia. Kenapa mereka itu rentan terjadinya fraktur? Karena pada lansia itu kan yang pasti sudah tulangnya itu sudah mengalami kerapuhan, ya. Nah, makanya kalau lansia itu disarankan minum susu apa? Anlin mungkin ya, untuk mencegah terjadinya kerapuhan tulang. Terus juga kepadatan tulangnya itu sudah berkurang, makanya dia rapuh pada lansia itu. Kemudian juga pada lansia itu, ya, mungkin dia selama ini banyak aktivitas yang berlebihan. Aktivitas yang berlebihan, ya mungkin yang atlet tadi ya, main bola kaki, atau mungkin para petani yang dari sawah, dari kebun, ngangkut padi, ngangkut kopi, ya, badan sampai tertunduk-tunduk. Makanya kalau di daerah yang sering ditemukan itu lansia itu banyak yang bungkuk. Nah, ya, jadi banyak yang bungkuk karena mereka itu kan biasa pakai bawa beban berat tadi kan, beban yang berat sampai bungkuk-bungkuk. Jadi ibu ada nenek, memang nenek asli nenek ibunya, jadi Yula sudah bungkuknya kayak ini. Ya, jadi itu lebih ke kenapa lansia itu tadi rentan osteoporosis, karena itu tadi tulangnya sudah, kepadatan tulangnya sudah berkurang. Ya. Oke, tadi sudah ada yang bertanya. Sekarang ibu yang pengen bertanya, ya. Setelah kita selesai perkuliahan hari ini, jadi ibu pengen mengevaluasi, ya. Mungkin ibu pengen bertanya dengan siapa ya? Pak Jeria, kayaknya diamnya. Pak Jeria, ibu nak bertanya dengan Pak Jeria. Penyebab dari trauma muskuloskeletal itu bisa karena apa, Pak Jeria? Pertama, kecelakaan, postur tubuh yang buruk, pekerjaan usia lanjut seperti osteoporosis, kemudian ada yang namanya aktivitas yang berlebihan. Aktivitas yang berlebihan, contohnya apa? Contohnya petani tadi, seperti atlet juga, yang atlet olahraga yang mempunyai beban yang berat. Ya, jadi itu penyebab dari trauma muskuloskeletal. Tapi yang paling sering, yang sering kita lihat
di lapangan itu mungkin lebih ke kecelakaan mungkin ya, kecelakaan lalu lintas yang paling sering dilihat di rumah sakit maupun di puskesmas ya, kecelakaan motor, kecelakaan mobil ya. Nah itu yang paling sering datang ke UGD. Kalau kalian dinas di UGD banyak itu kalian akan menemukan tiba-tiba nanti tulangnya sudah keluar ya. Jadi nanti ketika kalian dinas di UGD jangan takut ya. Oke, selanjutnya Ibu pengen bertanya dengan siapa lagi, satu lagi ya. Mira tuh ya. Ibu nanya dengan Mira. Kalau pada pasien yang mengalami fraktur ya, ini kan fraktur ya. Jadi ini Ibu mungkin lebih ke fraktur karena kecelakaan tadi. Fraktur yang karena kecelakaan tadi kan jenisnya tadi kan ada dua tuh, ada yang terbuka sama ada yang tertutup. Sekarang kalau pasien dengan fraktur terbuka, banyak darah yang keluar, langkah awal atau intervensi yang harus dilakukan oleh Mira apa? Baru tekan Baru tekan karena apa? Untuk apa? untuk menghentikan darah yang keluar. Untuk menghentikan darah yang keluar. Oke, sudah balut tekan? Sudah dibalut tekan nih? Sudah dihentikan perdarahannya, apalagi? Cut. Oke, setelah dibalut tekan, itu tekan langkah awal tuh. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? RW, breathing, sirkulasi, sama Disability sama exposure. Berarti pengkajian ya Mir ya. Lanjut ke pengkajian, tapi langkah awalnya kita hentikan dulu perdarahannya, baru kita lihat masalahnya. Ya. Setelah masalah didapatkan, kita dapatkan diagnosa keperawatannya, intervensi selanjutnya yang akan dilakukan. Oke ya, yang lain bisa dipahami materi hari ini? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Jadi Ibu setelah materi hari ini nanti Ibu ada PR untuk kalian seperti dari awal tadi Ibu sampaikan. Ini PR-nya sudah dicatat? Ya. Jadi PR-nya itu adalah kalian jawab soal ini. Ya. Jadi Ibu kasih waktu selama 3 hari. 3 hari dari hari ini berarti hari apa? Hari ini hari cuma 1 dikumpul. Silakan dikoordinir oleh PJ mata kuliah, Mira, PJ mata kuliah, tolong dikoordinir, nanti ditulis tangan ya. Jangan diketik, Ibu minta ditulis tangan. Nanti Mira tolong dikumpulkan dengan. Oke ya? Cukup untuk hari ini.